Terus semuanya perkenalkan nama saya kita Elsa Fitra. Di sini saya bisa berinformasi dulu. Yang ini mempresentasikan tentang aplikasi yang saya buat bersama teman saya, yaitu prediksi harga mobil bekas menggunakan dataset Carteco dari India, teman-teman. Jadi dataset yang kami gunakan ini berisi 4.340 data transaksi mobil bekas dengan 29 merek dan 1.491 tipe mobil yang berbeda. Mulai dari tipe Toyota, terus ada BMW, terus hingga Mercedes-Benz gitu. Dan ada gitu juga. Nah, kami ini menggunakan tiga algoritma machine learning. Itu ada KNN, regression, ada traditional test, dan gradient boosting. Semua hasilnya dapat langsung bisa dicoba di aplikasi web yang sudah saya tampilkan ini, teman-teman. Nah, tapi ini sebelum kita mulai ke webnya, ke aplikasinya, kita pahami dulu masalah yang ingin kita selesaikan di masa kendaraan bekas. Harganya yang harganya selalu tidak transparan antara jual dan pembeli. Kita sering bingung teman-teman untuk menentukan harga yang adil karena dapat yang terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Oke, kita eh, lanjut ke bagian datanya. Untuk datanya seperti ini, teman-teman. Ya, nah, kita surya. Nah, inilah yang kami selesaikan dengan machine learning. Data yang kami pakai adalah data set dari Cardano, platform jual beli mobil terbesar yang ada di Indonesia. Tampilannya seperti itu, teman-teman. Ada sekitar 4.300. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kalau yang pertama, di sini ada kolom name. Kolom name itu pertama dari tipe mobil yang ada di kolom pertama. Yang kedua ada tahunnya atau year. Di tahun ini eh, disebutkan tanggal produksi mobil tersebut. Itu ada sell price. Ini akan yang kita prediksi dan tujuannya. Yang keempat ada kilometer di sini, teman. Terus yang bilangan event atau jumlah waktu dalam kilometer. Lalu di sini ada fuel atau bahan bakar. Di bahan bakar ini ada contohnya seperti petrol, diesel, CN, CNG, CNG, CNG di sini, CNG. Terus kemudian ada solar type, apakah dijual oleh individual atau dealer. Kemudian ada transmisi di sini. Transmisi ada yang manual atau otomatis. Kemudian setelah di kolom apa transmisi tersebut, ada status kepemilikan atau owner. Apakah pemilik mobil tersebut tangan pertama, kedua, ketiga, atau dari owner. Dan dari 4.340 data ini mayoritas mobil menggunakan bahan bakar diesel dan petrol. Seimbang dengan 74% dijual oleh pemerintah tangan pertama atau individual. Tentang tahun yang diproduksi juga antara 192 sampai 2020. Oke, ini update data GS Cardiff-nya terlibat berdasarkan. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya di kondisi. Tahap ini saya merancang koordinat seperti ini, teman. Yang pertama, di dari 1 sampai dari 9 di sini kita pertama import dulu semua library-nya. Kita import yang kita butuhkan, apakah ada yang kita butuhkan dari untuk mencari itu, ada pandas untuk olah data, terus ada NumPy juga, di sini ada NumPy untuk matematikanya.
ada nanti untuk matematikanya. Lalu di sini juga ada ya ada skill learn untuk algoritmanya, untuk algoritma yang sebenarnya. Kita udah import ini semuanya. Lalu kita masuk nih ke masuk ke kolom 32. Di kolom 32 ini kita baca semua file CSV-nya dengan perintah pdread CSV. Nah, ini untuk apa file CSV kita juga masukkan ke sini yang pertama. Lalu disinilah 4.340 data mobil kita masukkan ke programnya. Nah, lalu masuk ke baris 55, di baris 55 ada progress. Nah, setelah dibaca, data dibaca, kita bersihkan dulu di baris 55 ini, kita hapus duplikat garis 57, hapus garis yang ada nilai kosongnya. Jadi ini standar dalam progresi data. Lanjut ke baris 60 sampai 64, sampai 64 itu kita memakai metode IQR untuk menghapus outliner, yaitu data harga yang terlalu ekstrim, misalnya ada harga yang nol atau terlalu mahal di bawah di tengah. Jadi ini penting agar model tidak berada dari data yang salah. Untuk baris yang 67 ini, untuk yang menarik, kita buat fitur baru bernama KH, yaitu usia kendaraan dengan rumus 2025 dikurangi 25 dikurangi eh, tahun produksinya gitu. Jadi ini namanya future engineering teman-teman. Ternyata usia mobil jauh lebih informatif daripada tahun produksinya langsung. Lalu ada di baris 80, kita lanjut ke baris 80. Sampai 84. Kita ubah data teks seperti jenis bahan bakar, transmisi, dan kepemilikan menjadi angka menggunakan label encoder, enco- encoder gitu. Karena komputer tidak bisa memproses teks secara langsung. Jadi kita bagi dulu teks dan datanya jadi sebagai angka seperti transmisi itu menggunakan angka. Karena komputer tidak bisa memproses teks. Di garis 87 di sini kita terapkan log transform dengan harga untuk membuat distribusi kerja lebih simetris, sehingga model lebih mudah belajar. Dan di baris 109, di baris 109 ini kita menormalisasikan semua fitur kontak 0 sampai 1 menggunakan mix max scalar, dan ini wajib untuk KNN karena KNN ini sifatnya sangat sensitif terhadap skala data. Kita harus tekankan kepada kalian bahwa normalisasi adalah kunci keberhasilan KNN. Tanpa normalisasi, fitur dan angka besar seperti kilometer driver itu akan mendominasi perhitungan jarak. Nah, kemudian eh, saya masuk ke penjelasan algoritma KNN dan model lain. Di sini sekarang kita bahas algoritma yang menggunakan yang pertama ada KNN atau Kn's network, yang cara kerjanya cukup mudah dipahami. Bayangkan jika kamu eh, mau tahu harga sebuah mobil, KNN ini mencari mobil yang paling mirip dari data.
set, lalu rata-ratakan harganya di berapa. Dan di baris 95 tadi, dari 95 ini tadi, sampai 105 ini, kita cari nilai kita yang paling optimal menggunakan elbow method, dan kita cari kita dari 1 sampai 15, lalu pilih hasilnya. Apa pilih yang menghasilkan error terbanyak minimum. Hasilnya K sama dengan 9, itu yang paling optimal di data set ini. Ya, berarti di baris 109, di baris 109, kita bagi dua, 80% untuk lanjut model, 20% untuk menguji hasilnya. Ini standar dalam algoritma mesin learning. Lanjut di baris 123 sampai 125, kita definisikan tiga model KNN prediction, training forecast, dan yang menggabungkan 100 pohon keputusan dan gradient boosting yang belajar secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan. Di baris 133 ada fungsi evaluasi yang ketiga, matrix MAE atau rata-rata selisih prediksi dengan menggunakan harga asli RNSE yang yang mirip dengan MAE tapi lebih sensitif terhadap kesalahan terbesar, eh, R pangkat 2 yang menunjukkan seberapa akurat modul secara keseluruhan dalam persen. Di baris 148 ini kita prediksi, teman-teman, kita latih semua model sekaligus dalam satu loop. Jadi jadi satu kali jalan saja, tiga model langsung dilatih dan evaluasi. Nanti kita langsung demo aplikasi itu yang daripada lihat apa ya seperti yang kita langsung aplikasi kayak gitu. Nah, di aplikasi ini, di aplikasi ini kita bakal demo yang pertama-tama misal ambil prediksi. Ya, kita pilih juga contohnya Toyota. Nah, untuk di pemilihan kita pilih Innova aja tapi selesai. Nah, terus setelah kita pilih Innova, kita isi tahun produksinya sebesar kita ambil 2018. 18 tanggal 4 dan kita bulan 67 November. Nah, itu kita banyak kita bisa, jadi kita individual transmisinya manual, bisa kendaraannya pakai di sini pun kita klik dari sini harga sekarang. Nah, yang muncul ya, di kita lihat dan hasilnya muncul estimasi harga dalam rupiah beserta rentang harga wajarnya gitu. Dalam Nah, coba sekarang kita ganti algoritmanya ke gradient boosting. Lalu kita prediksi harga sekarang. Dan di sini eh, dengan spesifikasi yang sama, bandingkan hasil dengan KNN tadi, ini dapat menunjukkan bahwa setiap algoritma ini bisa menghasilkan angka prediksi yang sedikit berbeda dengan yang tadi disebutkan kita KNN, kita menghasilkan nomor sekian, sekarang kita menggunakan dari sekarang kita mendapatkan nomor sekian, apa harga yang sekian. Kita lanjut ke buka tab performa model. Di sini teman-teman kita bakal bisa tahu nih dari sini perbandingan antara ketiga model KNN yang mencapai.
5,5%. Dan random forest yang mencapai 48% sekian. Dan gradiennya menghasilkan 57 sekian persen. Nah, ini teman-teman. Kita tentang skor penilaian ini. Di bawah ini kita lihat tabel data semua merek yang ada di tadi dalam dalam slide. Bakal ada semua yang aset semua merek dari dalam semua. Eh, Karena kita bahasnya di sini. Evaluasi ada tiga matriks yang kita pakai. Itu ada R atau R square menunjukkan seberapa baik seberapa baik model menjelaskan variasi harga semakin mendekati 100% di sini itu akan semakin akurat. MA-nya adalah rata-rata selisih antara harga prediksi harga SDR. Ini apa MA-nya lebih besar sesuatu produk sama besar. Sehingga gradient boosting menjadi model terbaik dengan 57% dan MA-nya sekitar 20 juta rupiah. ANN ini juga berada di posisi kedua dan pada 55%. Selisihnya tidak terlalu jauh, sedangkan Random Forest di sini posisi ketiga dengan mendapatkan 48% saja. Yang menarik adalah fitur yang paling berpengaruh terhadap perbedaan ternyata adalah car age atau usia kendaraan. Karena dengan kontribusi 62,8%, artinya tahap produksi mobil adalah faktor terbesar penentu harga semakin dulu atau semakin mahal disusul dengan KM Driven atau JL Tabung di posisi kedua. KNN ini cocok juga digunakan dari sini karena data mobil memiliki pola lokal yang kuat. Mobil-mobil yang spesifikasinya lebih cenderung memiliki harga yang lebih. Namun kekurangan KNF ini adalah lambat jika datanya sangat besar seperti data yang kita pakai gitu. Untuk kesimpulannya, kita udah selesai. Untuk teman-teman, eh, di bagian akhir, mari kita rangkum apa yang kita bahas. Pertama, membangun aplikasi prediksi harga mobil bekas menggunakan data set traffic yang berisi sekitar 4.000 data dari 29 merek mobil. Yang kedua, kita menggunakan pendekatan supervised learning dengan metode regresi karena target kita adalah angka harga yang kontinu dan datanya bertabel. ANN ini juga termasuk dalam kategori ini bukan klasifikasi, bukan clustering juga. Ketiga, untuk memperbandingkan tiga algoritma itu ada gradient boosting berdasarkan akurasi tertinggi sekitar 57% tadi dan KNN di posisi kedua dengan 55% cukup kompetitif sebagai baseline model dengan faktor usia kendaraan yang terjadi paling menentukan harga. Untuk pembangunan ke depan, kami menyarankan dataset diperluas dengan data kendaraan Indonesia, menambahkan fitur dengan kondisi fisik kendaraan, terus ada mengeksplorasi juga algoritma deep learning untuk memperbandingkan yang lebih komprehensif ini teman-teman. Jadi aplikasi ini sudah kami deploy secara online dan bisa diakses dengan yang deskripsi video atau source yang nanti pasti juga teman-teman. Tapi kita juga ada jangan lupa apa terima kasih sudah mendengarkan presentasi kita dari saya. Eh, Kalau ada pertanyaan bisa dibantu putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.